Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam cerita dari negeri Sakura. Tentunya sangat menarik atau omoshiroi. Ayo kita simak. Konnichiwa minasan. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, nyambung lagi yaitu tentang cerita negeri Sakura. Tentunya mendengarkan cerita tetapi sambil improve bahasa ya. Dua-duanya Nihongo mo, Eigo mo. Jadi bahasa Jepang juga, bahasa Inggris juga. Oke, nggak ada salahnya ya kita selalu improve tentang bahasa karena kita harus memiliki wawasan yang luas. Oke, nah gini ya guys. Video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika tinggal di Nippon atau Nihon selama 15 tahun. Tahu nggak sih guys, saya itu pertama kali datang 6 bulan pertama itu nggak hafal, nggak hafal jadwal pembuangan sampah ya, karena dari pihak Kuyakusho atau kelurahan itu selalu memberikan pengumuman bagaimana cara membuang sampah. Nah, dalam video kali ini kita awali dengan cerita yaitu mengenai gomi ya. Gomi itu sampah ya. Jadi aduh bener-bener deh luar biasa ya, membuang sampah begitu teraturnya. Dan saya lihat rumah-rumah, kemudian toko-toko di jalan raya, di jalan yang sepi, di kampung-kampung nggak ada yang melanggar ya. Semua mengikuti aturan yang sudah disebarkan ya dan dimasukkan ke dalam mailbox kita. Kemudian kita pelajari bagaimana cara membuang sampah di sana. Ya, jadi gini ya guys, gomi itu pertama saya ingin bercerita tentang gomi basah ya atau sampah basah. Nah, sampah basah ini guys itu kita membuangnya di depan apartemen kita atau apato kita dan itu dimasukkan ke dalam plastik kemudian nanti ditumpuk ya. Itu terus ditutup dengan net berwarna biru ya. Jadi semuanya sama, seragam dimanapun kita berada itu untuk menutup sampah basah itu dengan net yang berwarna biru. Nah, kenapa sih harus ditutup dengan net? Karena di sana burung gagak itu liar di mana-mana ada. Saya juga kaget guys, pertama kali itu bangun tidur subuh gitu ya, tenang gitu, agak terang sedikit ada suara kuak kuak, nggak taunya gagak itu berjalan-jalan di teras kita, di balkon kita, di mana-mana ada, sehingga pada saat membuang sampah basah, walaupun di dalam plastik dikhawatirkan nanti dimakan atau dibuka-buka, disobek-sobek sama gagak yang mulutnya juga sangat tajam, ya kan? Nah, jadinya diberikan satu aturan dari pemerintah melalui satu kuyakusho atau kelurahan ya, kuyakuso kelurahan itu seperti ini. Kalau di sana kita selalu kelurahan ya. Apapun urusan kita ke kuyakusho atau ke kelurahan. Nah, tentang pembuangan sampah ini, gagak itu tidak boleh atau tidak diizinkan mencapik-capik sampah. Nah, itu ada jadwal tersendiri buang sampah basah. Kemudian ada sampah danboru ya. Danboru itu karton ya kalau kita, atau dus-dus yang misalnya kita membeli mie atau apa, di sini kan ada itu ya dus-dus itu. Nah, itu disebut dengan sampah danboru ya, danboru. Nah, itu guys ada gambarnya. Jadi diberikan oleh kuyakusho itu nanti kalau membuang sampah kertas kayak gini ya gitu. Jadi ada gambar satu cara bukanya pada saat masih kotak, kemudian dilipetnya, diikat, ditumpuk-tumpuk sampai 10 atau 15, kemudian diikat pakai tali. Nah, itu ditumpuk-tumpuk di depan rumah. Kalau kita tidak mengatur seperti itu ya, tidak mengikat seperti itu, tidak mengikuti aturan, nggak akan diambil sama petugas sampah yang membawa mobil pagi-pagi jam 5:30
ya. Jam setengah 6 itu kita bangun tuh sudah habis subuh tuh udah bersih sampah ya, udah diambil oleh mereka. Nah itu sampah dan boru. Nah itu akan didaur ulang menjadi kertas-kertas untuk apa ya, menulis selamat ulang tahun, yang untuk daur ulang kertas, ada untuk mengucapkan setiap tahun baru. Orang Jepang itu satu orang bisa mengirim apa yang disebut dengan apa ya, nengajo ya, atau kartu ucapan selamat tahun baru ya. Itu walaupun teknologinya setinggi itu, tradisionalnya itu nggak hilang ya. Jadi selalu satu orang bisa mengirim sampai 30-35 gepok gitu ya ke kantor pos gitu ya. Itu selalu walaupun teknologinya tinggi. Nah itu bisa saja dari kertas-kertas yang sudah kita buang dari danboru tadi ya. Kemudian sampah berikutnya adalah sampah yang merupakan ini ya, minuman kaleng atau sampah kaleng. Sampah kaleng juga ada aturannya dari kelurahan, itu dikasih tunjuk bahwa nanti kalengnya itu harus diinjek dulu, dipres lah, diinjek boleh atau diginiin juga boleh. Yang penting kaleng itu tidak dalam keadaan utuh ya. Kaleng itu harus dipres, kemudian ditekuk sedikit begitu, kemudian kita buang. Nah kalau tidak seperti itu tidak akan diambil ya. Jadi aturannya udah jelas, apa SOP-nya itu udah jelas ya, dan nggak ada orang melanggar. Kemudian sampah berikutnya adalah sampah majalah, buku. Itu juga demikian ya. Aku pernah mikir gini loh guys, itu kok orang-orang membuang sampah itu rapi, malah lebih rapih dia membuang sampah dengan rak-rak buku yang ada di rumah-rumah gitu loh kayaknya itu. Jadinya rapi banget gitu loh guys. Jadi apa ya, membuat kita terbelalak gitu. Nggak ada tuh di negeri kita di Indonesia tuh, nggak ada ya orang membuang sampah majalah, buku tuh ada aturannya. Kemudian gambarnya tuh dikasih petunjuk urutannya, kemudian diikatnya tuh seperti ini, lalu ditaruh di depan, baru akan diambil ya. Sampah yang berikutnya itu adalah sampah agak besar ya, dan kita membayarnya boleh membeli stiker ditempel ya sesuai dengan volume dari apa yang kita buang. Nah ini kebiasaan orang Jepang ya. Orang Jepang itu suka bosenan guys. Jadi membeli misalnya CD player baru dipakai 6 bulan dia membuang ya. Membuangnya itu dia tempel stiker sesuai dengan volumenya, dan itu masih bagus guys. Jadi masih boleh diambil oleh kita, oleh orang-orang yang mau, misalnya mahasiswa-mahasiswa. Bahkan ada pernah teman saya itu istri pejabat sih sebenarnya di Kedutaan Republik Indonesia tuh bingung, itu kok apa CD player bagus begitu dibuang ya. Itu yang tingkat-tingkat itu loh guys, yang masih des gitu ya suaranya. Diambil itu juga boleh gitu, walaupun di situ ada stikernya. Kalau diambil nggak akan ada yang larang, tidak ada denda atau apa, walaupun sudah ada stikernya ya. Cuma kan kita malu ya ngambil sampah seperti itu gitu loh. Nanti aku ceritain bahwa aku juga pernah mengalami pas saya tuh mau mencari kan musim dingin itu fan yang dicolok dengan gas, otomatis dengan gas ya. Kalau di sana gas itu kan nggak seperti kita beli tabung tuh kan, nggak akan langsung melalui pipa-pipa ya. Itu agak rusak. Kemudian aku mau membeli, aku pas lagi naik sepeda itu ada fan, tapi gas fan gitu dibuang. Aku nggak tahu ya, teman aku bilang gini, Bu Endang, aku kan bisa ngecek katanya gitu kan, karena dia memang orang teknik gitu, cewek sih tapi tomboy gitu teman saya, orang Indonesia sih. Kemudian dia ambil, dia bawa, pasti ini dicoba itu bagus, ya udah kita pakai aja gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu hal biasa, nggak malu sebenarnya, karena itu memang barangnya masih bagus, masih 80% tuh cakep lah, masih keren gitu ya. Nah terus itu sampah-sampah besar itu guys harus membayar. Kita boleh juga menelpon petugasnya, kemudian dia datang ke apartemen kita atau ke apato kita, nanti dihitung, ditimbang sama mereka berapa volume atau kilogramnya berapa, terus kita membayar sekian ribu yen gitu. Nah, aku tuh pernah pengalaman membuang sampah karena pindah rumah. Ada mesin cuci, ada toaster, nggak mungkin aku bawa ke Tokyo
ke daerah agak luar ya, ke daerah Saitama, Tokyo Saitama itu agak jauh. Nah akhirnya guys saya itu memanggil orang, Masya Allah habisnya 3.600.000 guys membuang sampah besar. Kalau nggak seperti itu nggak akan diambil dan kita nggak ada orang melanggar, jadinya kita ikutin aturan yang ada. Nah kemudian sampah berikutnya itu apa ya, oh iya itu susu yang kalengan, yang kotak-kotak tapi dari kertas. Nah itu juga membuangnya harus dikempesin dulu. Pokoknya aturannya guys, aturannya itu sampai aku apalin tuh 6 bulan aku baru hafal. Senin itu sampah ini, kemudian Selasa sampah ini, Rebo kalau nggak salah nggak ada pembuangan sampah, Kamis Jumat ada. Jadi kadang-kadang aku bingung, ya Allah hari-hari kita kok untuk membuang sampah gitu ya. Tapi orang Jepang itu nggak ada yang melanggar. Jadi saya tuh salut lah gitu, saking cintanya sama lingkungan, karena kan lingkungan memang ciptaan Tuhan, jadi harus kita rawat dengan apa yang diharapkan oleh semua masyarakat, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kenapa yang menjalankan ke orang Jepang, Nihonjin, kok nggak kita gitu ya. Aku sedih banget begitu kembali ke Indonesia. Saya melewati jalan yang indah banget berkelok. Setahun pertama bagus, begitu tahun kedua itu sudah ada gundukan-gundukan, gunungan-gunungan sampah. Masya Allah, saya tuh kadang juga bingung. Ini negeri ini sudah merdeka sudah 70 tahun lebih ya, tetapi pengelolaan sampah itu rasanya belum seberapa ya, belum ditangani dengan dengan serius lah. Artinya dengan pajak masyarakat yang dibayarkan mungkin bisa diaplikasikan ke sampah ya, ke dinas sosial atau apa. Jadi bagaimana ya harapan kita untuk pemerintah kita itu menangani sampah atau GOMI, cobalah ditangani seperti menangani COVID-19, serius, kemudian dengan dana yang luar biasa, rakyatnya yang kurang mampu dibantu gitu ya, disubsidi, sehingga per bulan misalnya bayar tidak terlalu mahal, sehingga sampah dari kelurahan, dari RT RW itu sudah dikelola oleh pemerintah. Itu harapan saya pribadi, tentunya yang lainnya juga pasti ingin dong. Nanti mau nggak sih anak cucu kita, generasi anak cucu kita nanti begitu jalan ke sana ada gunungan sampah, jalan lagi ke sana ada gunungan sampah, di kompleks juga begitu gunungan-gunungan sampah. Maukah? Tentunya tidak mau. Oleh karena itu, ayo kita bersuara untuk keep clean the environment ya. Jadi kankyo ya, kankyo itu kireni shite kudasai ya. Jadi kita bersihkan, kita clean the environment. Seperti apa yang dilakukan oleh Nihonjin, yaitu orang Jepang ya. Itu tentang GOMI guys. Dan aku pernah terbelalak itu, aku melihat ada mobil khusus untuk sampah. Itu ternyata kalau sampah kertas, yang kertas-kertas putih-putih ya, itu ada yang tidak didaur ulang, itu dia memasukkan ke mobil, begitu ditutup seret langsung jadi debu ya, langsung hancur, sehingga dia itu mobilnya kecil berkeliling-keliling kemana-mana itu nggak penuh-penuh. Karena apa? Sampah dari satu komplek aja kertasnya ditutup itu sudah otomatis menjadi kayak semacam debu lah gitu, jadi kayak hancur gitu, ada mesinnya seperti itu. Nah coba di sini ya, setiap kelurahan atau setiap provinsi itu ada menara daur ulang sampah misalnya. Kayak di sana itu berapa kelurahan itu ada ya tempat untuk daur ulang sampah. Menaranya juga kelihatan, bisa kita lihat gitu ya. Jadi tidak ada membiarkan sampah ada di mana-mana. Kita bisa bayangkan setiap menit itu diproduksi loh guys, berapa ton coba setiap jamnya, setiap hari ya. Nah belum membuang sampah plastik ya, sampah plastik juga ada aturannya hari apa. Kalau sampah plastik yang dari itu terbuat dari polimer plastik itu ditaruh saja, kecil itu nggak pakai bayar ya, tapi bisa bayar apabila sudah agak besar, kira-kira berapa ya, 20 cm kali 10 cm ya, kemudian inilah ada volumenya seperti itu ya, itu membayar.
apalagi membuang seperti busa, tempat tidur, wah itu bayarnya mahal sekali ya. Jadi seperti itu guys, cerita tentang Gomi ya. Harapan saya, harapan semuanya pastinya di Indonesia juga lah yang kita cintai ini harus bisa pemerintahnya mengelola sampah dengan benar, dengan merata, dengan satu sistem yang bisa diikuti oleh masyarakat kecil sampai yang punya duit ya, yang okanemochi. Okanemochi itu kaya ya, okanemochi. Pasti kita juga kepingin jadi okanemochi jin ya, jadi kepingin orang yang punya uang sehingga bisa membantu, bisa kontribusi, bisa kalau kita punya uang banyak tentunya berpikir tentang bagaimana agar sampah itu bisa didaur ulang untuk membeli menara, kan nggak mungkin kalau pribadi-pribadi ya kan. Jadinya bisa saja itu dikelola oleh konglomerat kita, berkolaborasi dengan pemerintah, kemudian ayo kita tangani sampah dengan benar. Tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia, di kota-kota besar diatur dengan sistem yang istilahnya itu sudah standar gitu ya, yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kalau kita melanggar kena denda misalnya ya, seperti itu. Jadi cerita pertama tentang Gomi ya. Kita lanjut ya tentang Gomi. Gomi atau sampah ini walaupun kalau di sini sampah itu identik dengan menjijikkan gitu ya, karena tersebar bertebaran di mana-mana. Tapi kalau di Jepang itu menyenangkan ya, jadi menyenangkan. Berikutnya itu sampah atau Gomi ini guys, keramik-keramik. Jadi barang-barang antik itu orang Jepang kalau udah bosen kan dibuang ya kan. Nah, ada cara tersendiri supaya barang itu juga seperti tadi dimiliki oleh orang lain. Mereka membuang diatur di depan rumahnya, kemudian ada tulisan kertas, tulisannya Chiyuni tote kudasai ya, jadi artinya take it freely ya. Jadi seperti ini ya tulisannya. Jadi Jiyu itu bebas, artinya boleh mengambil ya, nggak dibatasin harus berapa piece, tapi semau kita ya. Jadi kalau kadang-kadang kita pas lewat ada tulisan seperti itu, saya sering liatin itu kok piring-piring bagus banget, mangkok-mangkok. Aduh, kalau ngomong mangkok sebenarnya nggak boleh sih, nanti aku ceritain kenapa nggak boleh ngomong mangkok ya. Itu tapi kan kita bahasa Indonesia ya, jadi boleh ya. Mangkok yang bagus-bagus atau cawan lah ya, cawan yang motif-motif bunga sakura yang dimana aku tuh koleksi. Kalau di situ ada gambar sakura pasti aku ambil ya. Jadi karena aku koleksi, karena sering membeli dan itu mahal, udah berkali-kali bertahun-tahun saya kumpulkan, kemudian kirim ke Indonesia itu pakai kapal ya, pakai yang kontainer gitu loh, supaya agak murah dan 1 bulan baru nyampe ke Indonesia. Karena saya itu koleksi dizes kayak gitu, barang-barang pecah yang bergambar sakura dan bergambar momiji. Momiji itu daun momiji yang bentuknya kayak jari ya. Itu juga indah sekali, itu aku koleksi. Begitu aku lewat misalnya, walaupun itu jarang sekali, ada 1 atau 2 pasti aku juga ambil, karena di situ ada tulisan Jiyuni tote kudasai ya. Jadi silahkan ambil dengan bebas, jadi kita boleh mengambil. Tidak hanya keramik-keramik guys, tapi sepatu yang masih bagus-bagus, tapi umumnya sepatu gede-gede ya. Jadi sayang banget kalau sepatunya nomornya 36 sepatu saya. Mungkin saya juga mengambilnya karena masih bagus-bagus, sepatu boot atau apa seperti itu ya. Jadi cerita sampah tetapi menyenangkan. Jadi kadang menjadi pemandangan yang indah juga. Kemudian untuk istilahnya tuh cuci mata juga, kita lihat-lihat doang bagus-bagus terus pergi gitu ya. Jadi aku sendiri mengalami membuang sampah, saya tulisin seperti itu karena saya udah mau 2 tahun sebelum mau pulang tuh udah nyicil membuang barang-barang, karena aku kan maaf ya, bukan pamer sih, suka belanja gitu loh. Jadi numpuk lah, padahal pulang ke Indonesia itu kan hanya membawa 20 kg ya. Kemudian udah saya cicil kirim ke Indonesia berkali-kali melalui kapal juga udah. Jadi saya waktu itu membuang coat ya, aku tuh koleksi coat ya,
apa ya istilahnya coat itu wagi lah kalau di sana itu untuk musim dingin, baju dingin lah ya, baju dingin. Itu koleksi saya tuh lumayan bagus-bagus guys, karena harganya juga cukup ya, di sana memang nggak ada yang murah gitu. Tapi saya harus membuangnya. Karena apa? Kalau saya bawa semua berat, saya juga udah untuk di Indonesia juga nggak terlalu banyak perlunya gitu ya. Jadi sorry ada suara kucing saya, Acang. Ya, jadi nggak saya hapus ya suara kucingnya, nggak apa-apa sebagai ini aja variasi. Jadi gitu guys. Jadi aku pernah membuang coat, tapi begitu ada orang Jepang tahu, dia tanya, Enang sang, suterun desu ka? Katanya, mau dibuang katanya. Suteru, ya suteru itu membuang. Dia bilang, suterun desu ka? Katanya, mau dibuang kah? Katanya gitu. Saya bilang, hai. Dia pilih-pilih, dia mau ngambil 3. Ya padahal itu orang Jepang loh. Saya udah mau buang, tetapi dia mau 3 itu dia coba-coba pas gitu. Aku mau ini, dia bilang, kore hoshi desu, kore ga hoshi desu. Katanya hoshi itu aku pengen ini katanya gitu, diambil ya. Terus sepatu juga saya tawarkan, ini sepatu ada yang mau nggak gitu, hoshi desu ka? Saya bilang gitu, kutsu. Ya, kutsu itu sepatu ya. Nah itu juga saya akan membuang, dan hanya 1 orang yang ukurannya sama dengan saya, ukurannya 36 ya nomornya. Kalau desainnya nggak 36 sih, 23 ya. 23 itu paling kecil, 23, 24. Kemudian paling gede kalau cewek itu 28 gitu ya. Jadi kalau di sini kan 36 paling kecil, kalau di sini 23. Nah, dia nomornya itu 23, dia mau juga. Nah, itu cara membuang sampah agar tidak apa ya? Mottainai. Mottainai itu membuang-buang ya. Itu seperti ini, mottainai. Nah, itu boleh seperti itu caranya. Jadi ada kata mottainai itu sering digunakan juga misalnya mengekspresikan kita pemborosan ya. Misalnya kita kan kalau makan pakai ohashi atau sumpit ya, itu kan sedikit dibuang. Nah, itu orang Jepang bilang aduh mottainai. Jadi pemborosan. Maka mereka menciptakan satu bentuk ohashi yang mungkin bisa dicuci, dipakai kembali, bisa dari logam, bisa dari melamin dan lain-lain ya. Nah, kita sambung guys mengenai tadi pembuangan sampah. Yang pertama udah tadi tentang macam-macam cara, kemudian tadi sampah keramik ya, sepatu, pakaian, coat dan lain-lain. Seperti itulah ceritanya. Kemudian orang Jepang itu atau Nihonjin itu kan sangat taat ya sama pemerintah, sama Perdana Menterinya. Misalnya ada satu event besar yang harus ditangani itu tentang sampah, dan itu tahu nggak guys, itu diumumkan oleh Perdana Menteri tentang sampah ya. Jadi sebelum ada festival misalnya di Nagoya ya, misalnya Expo 2000 berapa gitu ya, nanti yang datang itu dari seluruh Asia, misalnya negara-negara Asia misalnya, itu tuh penanganan sampahnya itu nggak malu gitu loh, bahwa seorang Perdana Menteri itu mengumumkan nanti kalau membuang sampah ohashi atau sumpit itu caranya begini, digambarkan ya di dalam televisi, itu ada simulasinya. Dan saya datang kan ke Nagoya waktu itu, saya amati aja tuh orang Jepang, nggak ada yang melanggar, semuanya itu membuang sampah sumpit, yang sumpit kayu yang sekali makan dibuang ya. Pengunjung kan makan pakai sumpit semuanya ya, nggak jarang lah pakai sendok atau apa atau garpu, jarang sekali, semuanya pakai sumpit ya, makan apapun, bahkan makan telur kuning mentah itu orang Jepang bisa pakai sumpit ya, atau ohashi itu, atau chopstick ya, dalam bahasa Inggrisnya chopstick atau ohashi atau sumpit kalau kita bahasa Indonesia. Nah, itu Perdana Menterinya ngomong loh guys di televisi ya, caranya pokoknya ikat atau pokoknya di dua begitu loh, atau berapa terus diikat gitu. Aku perhatiin aja pas ke Nagoyanya, kan saya dari Tokyo ke Nagoya juga jauh ya naik kereta kan. Nah, itu mengamati kayak gitu, karena saya kan penulis buku, sehingga saya kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang aneh-aneh atau bersifat mezurasi ya. Mezurasi itu artinya adalah jarang, hal-hal yang jarang kita temui di negeri kita, dan itu membuat kita
mata terbelalak gitu. Sehingga saya selalu mengamati, oh ternyata seperti ini. Aku heran, di sini presiden tuh sudah ngomong, misalnya nih contohnya ya, semua wajib pakai masker ya selama pandemik. Aku lihat ya Allah banyak orang yang tidak pakai masker. Kok bisa gitu ya? Kan udah pakai masker, kalau keluar pakai masker gitu. Udah jelas presiden loh yang ngomong. Boro-boro mereka itu berpikir bahwa oh ini demi keselamatan diri kita, demi keselamatan orang lain. Jadi kalau orang Jepang itu selalu berpikir tentang orang lain, ya keselamatan orang lain itu dipikirkan banget. Kita itu abai banget gitu. Kenapa sih orang Indonesia seperti itu? Ayolah ya. Jadi kita membuang sampah juga disiplin, jangan mencemari lingkungan yang udah bersih. Kemudian tentang pandemik prokesnya harus kita jalankan juga. Mari kita bersama-sama. Udah presiden loh Pak Jokowi nih yang ngomong ya. Enggak Pak Jokowi aja, artinya dari diri kita sendirilah. Dari keluarga kita, misalnya ibu kita ngomong pakai masker ya kalau keluar, ya kita taatin dong. Ya, aku lihat itu orang-orang yang udah dewasa, udah berumur gitu ya, abai semuanya. Kenapa sih? Saya suka sedih aja melihat orang Indonesia itu suka melanggar tuh. Kenapa sih kayak bangga gitu loh kalau melanggar itu? Ya, ada yang naik motor sambil rokok. Aduh, bangganya kalau melanggar seperti itu. Kemudian sampahnya sutepoi, ya, sutepoi atau poiste itu asal buang di mana-mana di jalan raya, ya. Kalau saya sedang setir mobil di depan saya buang botol sutepoi gitu. Rasanya saya kepingin menyalip, berhenti, memaki-maki gitu rasanya ya. Kok mencemari lingkungan yang udah indah gitu loh. Jalan rayanya bagus, tapi mereka membuang sampah seenaknya. Dan saya lihat mobilnya keren, ya. Jadi penghuninya itu siapa sebenarnya yang nyupir itu? Apakah pemiliknya atau sang supir atau unteng syanya? Saya nggak tahu ya. Yang jelas orang kita itu guys membuang sampah masih tidak berpikir bahwa membuang sampah itu nggak sopan satu. Kemudian menghina pencipta lingkungan. Jelas menghina orang sampah itu mencemari lingkungan diciptakan oleh Tuhan. Kenapa kalian mengotori? Janganlah menghina sang pencipta. Sampai kayak gitu loh, saya saking jengkelnya. Ungkapan saya tuh sampai seperti itu ya. Jadi mari kita dari keluarga dulu, anak kita, adik kita. Kalau ada sampah, misalnya nggak ada tempat sampah, masukkan ke kantong dulu, masukkan ke tas kita dulu ya. Kita bawa tas kresek dulu lah, seperti itulah kita ajarkan dari keluarga dulu. Jadi suka membuat saya kesel yaitu ya di depan saya mobil seperti itu. Kemudian apakah mereka itu ingin menunjukkan nih gue uneducated people, masa pengen menunjukkan kok saya nih orang tidak terpelajar, masa ingin menunjukkan hal yang jelek gitu loh. Tunjukkanlah bahwa Anda semua itu adalah educated people ya, orang yang berpendidikan. Karena pendidikan itu tidak harus tinggi, tidak harus S3, S2 ya. Saya bukan membanggakan karena saya S2, S3, enggak gitu. Tapi pendidikan itu kan tidak harus formal gitu. Di mana-mana kita harus belajar apapun itu yang bermanfaat bagi orang lain, terutama keluarga kita dulu, diri kita dulu, kemudian orang lain juga mengikutinya, kemudian terciptalah satu kenyamanan ya. Karena apa? Bersih, nyaman, hijau, nggak ada sampah. Kita juga yang merasakan gitu loh ya. Jika Anda masih melaksanakan atau melakukan sutepoi seperti itu, stop dari sekarang. Ya mudah-mudahan dengan melihat video saya ini, stop untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita kasih tahulah kalau kita melihat orang seperti itu, kita baik-baik ngomongnya. Pak, Bu, mohon dong jangan dibuang di situ, atau seperti apa. Karena kalau kita agak kasar sedikit bisa saja marah kan, karena orang kita tuh bukan pikirannya, hatinya, tapi emosinya yang keluar gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga sudah berniat baik tetapi balasannya itu malah marah gitu ya. Misalnya kita ke suatu tempat hiburan, ke Trans Studio ya, ada orang yang ngantri naruh botol kosong di tempat yang sangat indah itu pikirannya di mana saya nggak ngerti ya. Apakah seneng kalau mencemari sesuatu atau tempat yang sangat indah jadi jelek itu? Apakah bangga gitu ya? Jadi terus terang aja saya jengkel ini
melihat orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan semua nih pecinta video saya tidak ada yang seperti itu ya. Mahasiswa saya, murid-murid saya, keluarga saya, teman saya, kolega saya, semuanya nggak ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan yang seperti itu orang lain, dan orang lain itu bisa menyadari bahwa membuang sampah yang benar adalah sangat penting ya. Juyona koto, hal yang penting ya. Juyona koto itu hal yang penting yang harus kita laksanakan ya. Itu mengenai sampah yang harus kita kelola bersama, harus kita sadari bersama. Nah, kembali ke negeri Sakura tentang sampah yang lain, itu banyak ya cerita tentang sampah mobil ya. Mobil guys itu membuangnya tuh di press itu membayar sekitar 4 jutaan. 3 juta sampai 4 juta. Sehingga kalau kita punya mobil yang tahun agak tua ya, bukan mobil baru, dan itu kan harus dibuang pada saat kita mau pulang ke negeri kita. Itu saya udah berapa kali ditawarin teman saya orang Pakistan, ditawarin oleh teman saya orang Irak yang dia itu udah bertugas di kedutaan, udah mau pulang ya, kan ya, dapat mobilnya dari mobil dinas tuh nggak baru, tetapi dapat mobil yang tahun misalnya 95, 96, itu harus dipres guys, itu termasuk sampah ya. Jadi kalau di kita mobil tahun 83 aja masih laku ya, kalau di sana enggak guys. Itulah yang membuat saya gitu ya, orang Jepang kalau heran kan yang panjang gitu ya. Aku juga sama heran. Oh gitu. Jadi mobil itu saya mobilnya itu juga tidak terlalu baru dan tidak terlalu tua gitu ya. Kalau mau dibuang kan sayang, akhirnya ya kita itu tadi kita tawarkan ke orang lain ya. Kalau kita tawarkan orang lain, nanti kita nggak membuang, orang lain itu juga tidak membeli ya, 0 yen kan. Nah itulah, apakah nggak heran nih teman-teman semua nih yang mendengarkan video ini, ternyata mobil itu dibuang di press dan itu adalah aturan ya. Kalau nggak mau membuang, kita kasihkan ke orang lain. Nah itu tentang sampah yang sangat besar, yaitu mobil atau mungkin motor ya, itu harus dipretelin kecil-kecil. Sepeda juga gitu, kalau mau membuang dan tidak mahal itu kita kasihkan, tapi kalau membuang harus dipretelin ya. Kalau nggak dipretelin, sepeda itu juga bayarnya cukup mahal. Tapi kalau sepeda sih, saya juga dapat sepedanya yang pertama kali yang aku cerita di video sebelumnya, aku ditilang sama polisinya naik sepeda kayak gini nih. Itu mentilang saya bahwa nggak ada penengnya. Nah itu sepedanya saya dikasih guys, dari mantan murid saya. Dia udah pulang, tugas, bapaknya udah selesai tugas di Tokyo, kemudian saya dikasih sepeda. Berikutnya udah setelah ditilang, masuk ke dalam gudang kantor polisi, sampai saya mau pulang Indonesia udah nggak tahu juntrungnya tuh ada di mana tuh sepeda yang cekli warna biru ya. Akhirnya saya membeli sendiri dengan peneng yang terregistrasi sehingga aman ya. Itu tolong dibuka deh video yang cerita tentang sepeda. Menarik sih ya, silahkan aja video-video yang lain dibuka tentang cerita dari negeri Sakura. Nah tentang sampah nanti kalau ada yang mau bertanya, komen di bawah ini ya. Di kolom deskripsi dibaca juga, kemudian silahkan leave some comments ya tentang gomi atau sampah. Sedikit lagi ya guys tentang gomi, bahwa di negeri Sakura itu seorang profesor pun ya, saya kan waktu kuliah ngambil S2 ya di Tokyo Institute of Technology, itu kan sering mengadakan event-event ya, seperti conference atau mungkin pesta sushi atau apa di tempat terbuka. Nah itu panitianya dari mahasiswa-mahasiswa, tetapi tahu nggak guys, profesornya itu ikut ngambil sampah-sampah yang sudah dimasukkan ke plastik besar-besar, itu ikutan, dia ikut ngumpulin di sebelah sini misalnya gitu, ikut membawa-bawa sampah. Coba ada nggak di sini seorang profesor atau mungkin ya seorang dokter lah atau mungkin dosen lah ya gitu,
Mau nggak kira-kira seperti itu ya? Karena saya udah terbiasa ketika saya di sini dan saya juga mengajar sebagai dosen, kalau ada hal seperti itu, saya ikut aja membersihkan sampah sama abang-abang yang ini ya, petugas di kelas atau apa itu saya sering gitu sampai dibilangin sama mahasiswa saya, Endang Sensei kok ikutan kayak gitu katanya. Ya mungkin karena terbiasa 15 tahun guys saya ada di negeri Sakura. Jadi sudah seperti negeri sendiri gitu. Jadi sebelum berangkat ke sana pun itu saya sudah seneng kedisiplinan ya, seneng kebersihan. Apalagi kita istilahnya dididik kembali ya di sana selama 15 tahun. Itu orangnya bersih, kemudian nggak ada ya jenjang atau gap, nggak ada ya antara misalnya orang kaya dengan orang miskin tuh nggak ada, kelihatan tuh nggak ada sama sekali ya, bahwa orang kaya pun, profesor pun atau apapun tuh kayaknya tuh sama gitu ya, sehingga mereka juga care juga terhadap kita sebagai mahasiswa, mengumpulkan sampah yang mau diambil oleh petugas itu mereka juga ikut gitu loh. Saya juga terbelalak juga sih mata saya gitu ya. Oh gitu, jadi nggak malu nggak apa, karena merasa itulah apa namanya tanggung jawab ya, masing-masing punya tanggung jawab gitu dan care terhadap mahasiswanya. Itu ya, tadi yang saya katakan bahwa saling care terhadap orang lain, tidak diri sendiri saja gitu. Nah mungkin di akhir video ini cerita tentang Gomi akan ada versi berikutnya sih ya, supaya tidak terlalu panjang. Udah 30 menit lebih loh saya bercerita. Dan mengenai cerita tentang negeri Sakura tentunya masih banyak lagi yang sangat menarik. Dan mari tentang Gomi ini kita ambil hikmahnya ya. Misalnya kita menjadi panitia atau mengadakan pesta pernikahan, sunatan, yang saya lihat begitu kita datang makan, sampah ditaruh dibuang-buang di bawahnya, sehingga kita duduk itu di antara sampah-sampah. Aduh guys, apakah nggak bisa gitu loh. Jadi MC-nya itu sering ngomong misalnya mohon para para tamu untuk membuang sampah yang telah disediakan ada di sana, dan panitianya juga sama, naruh tempat sampahnya itu atau plastik-plastik atau garbage can atau plastik bagnya itu ditaruh di mana, dan disitulah nanti tamu-tamu akan membuang sampah di situ. Dan saya alhamdulillah pernah saya terapkan waktu di sini menjadi Wakasek kesiswaan, muridnya juga sudah seperti itu, mudah-mudahan tertanam sampai mereka nanti berkeluarga, kemudian memiliki kolega, memiliki murid, memiliki teman kerja, dan bisa tertular oleh murid-murid saya yang sudah tertanam, oh membuang sampah itu harus seperti ini ya. Karena apa? Bukan sok-sokan, tetapi memang lingkungan kita itu harus kita jaga ya guys. Jadi kita ambillah hikmahnya dari negeri Sakura, kita ambil semangat mereka untuk menciptakan lingkungan yang bersih ya. Ada pesta nikahan, mari kita set ya. Bagaimana nanti tamunya itu membuang sampah di mana? Panitianya juga, MC-nya juga saling bekerja sama ya. Bagaimana supaya tercipta situasi makan di sana itu, makan prasmanan itu tidak di antara Gomi, tidak di antara sampah-sampah. Oke ya guys, untuk Gomi sampai di sini dulu. Jangan lupa ya subscribe, dan kalau suka di like ya. Kemudian di-share kepada teman-teman agar juga ilmunya atau pengalaman ini bisa didengar, dilihat oleh banyak orang. Sehingga kita bisa menghasilkan istilahnya ya, satu nilai tertentu bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih. Tentunya sama-sama, yaitu membuang sampah dengan benar. Terima kasih telah mendengarkan sampai 30 menit, dan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.